Halo sahabat seni, sahabat Zahida. Selamat datang kembali di channel Painting Zahida, tempat berkumpulnya para pecinta lukis kain, yang selalu haus akan inspirasi dan tak pernah lelah menciptakan keindahan melalui warna dan goresan kuas. Di video kali ini, kita akan kembali mengeksplorasi keajaiban dunia flora yang selalu menginspirasi kita untuk berkarya, dan bunga pilihan kita hari ini adalah bunga rosella. Mungkin sebagian dari kalian mengenal rosella sebagai tanaman herbal yang bermanfaat untuk kesehatan. Tapi kali ini, kita akan melihat rosella dari sisi lain, sebagai objek seni yang menawan, dengan bentuk kelopak unik dan warna merah keunguan yang kuat serta dramatis. Melukis bunga rosella bukan hanya soal memindahkan bentuk ke media kain, tapi juga tentang menangkap semangat dari bunga itu sendiri, kekuatan, kelembutan, dan ketegasannya. Dalam tutorial ini, saya akan membimbing teman-teman dari awal hingga akhir. Kita akan memulai dengan membuat pola dasar kelopak dan daun, lalu lanjut ke proses memblok warna dengan cat putih, sebagai dasar untuk menonjolkan keindahan gradasi warna berikutnya. Setelah itu, kita akan melanjutkan ke tahap pewarnaan utama, di mana kita akan mengombinasikan warna merah tua, merah muda, sedikit ungu, bahkan putih untuk memberikan efek kedalaman dan realisme. Lalu, bagian daunnya pun tak kalah menarik, akan kita beri sentuhan hijau tua dengan highlight putih agar tampak segar dan alami. Setiap langkahnya akan dijelaskan secara rinci dan mudah diikuti, baik oleh pemula maupun teman-teman yang sudah terbiasa melukis di media kain. Media yang kita gunakan bisa berupa tas, dompet, baju, atau kain polos. Jadi, kalian bebas menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan kreativitas masing-masing. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan semua peralatan, kuas berbagai ukuran, cat tekstil yang berkualitas, palet warna, air bersih, dan tentu saja semangat berkarya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan berikan like jika kalian suka dengan video ini. Komentar kalian juga sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Kalian bisa tuliskan saran, pertanyaan, atau bahkan request bunga apalagi yang ingin kita lukis di video berikutnya. Mari kita wujudkan karya indah yang bisa dibanggakan, karena seni bukan hanya tentang hasil, tapi tentang proses, ketekunan, dan cinta yang kita tuangkan dalam setiap goresan. Yuk, kita mulai petualangan melukis bunga rosella hari ini. Selamat menyaksikan dan selamat berkarya. Tahap pertama, membuat pola bunga rosella dan daun. Sebelum kita mulai bermain dengan warna, langkah pertama yang tak kalah penting adalah membuat pola bunga dan daun. Inilah fondasi awal dari karya kita, yang akan menjadi panduan selama proses melukis berlangsung. Membuat pola yang tepat akan memudahkan kita dalam menentukan arah goresan, komposisi warna, dan keseimbangan visual secara keseluruhan. Pertama, siapkan media yang ingin kalian gunakan. Bisa berupa kain polos, tas kanvas, dompet berbahan dasar katun, atau bahkan baju berbahan katun linen. Pastikan permukaannya bersih dan rata agar cat mudah menempel nantinya. Lalu, ambil pensil khusus kain atau pensil biasa dengan goresan tipis. Kita mulai dengan menggambar pola dasar dari bunga rosella. Bunga ini memiliki 5 hingga 7 kelopak, tergantung pada gaya yang ingin kalian angkat. Bentuk kelopaknya menyerupai tetesan air yang mengembang keluar, dengan ujung sedikit meruncing dan melengkung. Gambarlah satu kelopak di bagian tengah, lalu susun kelopak-kelopak lain di sekelilingnya seperti membentuk lingkaran setengah terbuka. Usahakan proporsinya seimbang. Jangan khawatir jika garis awal terlihat tidak sempurna, ini hanyalah panduan awal. Setelah itu, buat detail urat kelopak tipis dari bagian pangkal menuju ujung sebagai referensi nanti saat memberikan gradasi warna. Selanjutnya, gambarlah daun rosella di sekitar bunga. Daunnya cenderung memanjang dengan ujung bergerigi dan sedikit meruncing. Kalian bisa menambahkan 2 hingga 4 daun untuk memperkaya komposisi. Posisikan daun secara natural, misalnya menjuntai ke bawah, menyilang di samping bunga, atau menyebar dari belakang kelopak. Untuk menambah kesan dinamis, buat 1 atau 2 tangkai halus sebagai penghubung antara bunga dan daun. Ini akan membantu menciptakan kesatuan visual dalam lukisan kalian. Setelah pola selesai, pastikan semua garis tampak cukup jelas namun tidak terlalu tebal, agar mudah ditimpa cat nanti tanpa terlalu mendominasi hasil akhir. Sekarang, pola kita sudah siap dan menjadi dasar kuat untuk tahap selanjutnya, memblok warna dasar. Yuk, kita lanjut ke tahap berikutnya. Tahap kedua, memblok warna dasar dengan warna putih. Setelah pola bunga rosella dan daun selesai digambar dengan rapi, kini saatnya kita memasuki tahap kedua,
yaitu proses memblok warna dasar menggunakan warna putih. Meskipun tampak sederhana, langkah ini sangat penting untuk memastikan warna-warna utama nanti bisa tampak lebih cerah, hidup, dan merata di atas media kain. Mengapa kita menggunakan warna putih sebagai dasar? Karena media kain, apalagi jika berwarna gelap atau kusam, seringkali menyerap warna cat tekstil secara tidak merata. Dengan memberikan lapisan dasar putih, kita menciptakan permukaan yang lebih terang dan netral, sehingga warna merah, hijau, atau ungu yang kita aplikasikan setelahnya bisa tampil lebih maksimal dan tidak pudar. Langkah pertama, siapkan cat tekstil warna putih yang agak kental tapi tetap lentur. Aduk perlahan agar cat tidak terlalu encer, karena tekstur yang pas akan membantu hasil blokan lebih merata dan tidak meluber keluar garis pola. Gunakan kuas datar berukuran sedang, dan mulailah mengisi bagian dalam pola kelopak bunga dengan sapuan lembut satu arah. Jangan menekan terlalu kuat agar cat tidak menyebar keluar batas garis. Lakukan dengan sabar dan teliti, pastikan seluruh area kelopak tertutup rapi tanpa meninggalkan celah kain. Setelah selesai pada bagian bunga, lanjutkan ke bagian daun dan batang. Gunakan kuas kecil jika area yang akan diblok lebih sempit atau berlekuk tajam. Kalian juga bisa menyesuaikan ketebalan lapisan putih, asalkan tidak terlalu tebal agar cat utama nantinya tetap bisa menyerap dengan baik. Biarkan hasil blok putih ini mengering selama beberapa menit. Jika menggunakan cat tekstil cepat kering, proses ini tidak akan memakan waktu lama. Jangan terburu-buru melanjutkan ke pewarnaan utama sebelum lapisan putih benar-benar kering, agar hasil akhir tidak bercampur atau menggumpal. Tahap ini juga memberi kalian kesempatan untuk mengecek kembali bentuk dan komposisi pola. Jika ada bagian yang kurang rapi, bisa diperbaiki langsung sebelum dilapisi warna utama. Setelah semuanya kering dan rata, maka media kita sudah siap untuk menerima warna-warna utama dari bunga rosella, merah, ungu, dan hijau yang akan membuat lukisan tampak hidup dan memikat. Mari kita lanjut ke tahap berikutnya, mewarnai bunga rosella dengan gradasi merah yang elegan dan penuh ekspresi. Tahap terakhir, pewarnaan bunga rosella dengan sentuhan biru dan putih, serta daun hijau muda. Setelah pola selesai dibuat dan warna dasar putih telah diaplikasikan dengan rapi, kita kini memasuki tahap terakhir yang paling menyenangkan sekaligus menentukan, yaitu proses pewarnaan utama pada bunga rosella dan daunnya. Di tahap ini, kita akan memberikan kehidupan pada lukisan, menghidupkan bentuk melalui permainan warna, gradasi, dan highlight yang halus. Meskipun bunga rosella umumnya dikenal berwarna merah, dalam karya kali ini kita akan bereksperimen dengan nuansa biru yang lembut, untuk menciptakan kesan unik, segar, dan artistik. Pilihan warna ini tidak hanya memperkuat karakter visual, tetapi juga memberi sentuhan modern pada komposisi. Siapkan cat tekstil warna biru tua, biru muda, dan sedikit cat putih. Ambil kuas kecil yang halus dan mulai aplikasikan warna biru tua di bagian tengah kelopak, dekat titik pusat bunga. Sapukan dengan gerakan ringan, membentuk dasar gradasi dari dalam keluar. Selanjutnya, gunakan biru muda di bagian tengah kelopak dan baurkan ke arah luar, menyatu dengan biru tua di tengah. Tambahkan warna putih sedikit demi sedikit di ujung-ujung kelopak untuk memberikan efek cahaya alami. Jangan lupa untuk menyatukan perbatasan antara warna dengan sapuan tipis yang menyilang agar transisi warna tampak lembut dan tidak kasar. Setelah selesai mewarnai seluruh kelopak, kini saatnya kita beralih ke bagian daun rosella. Daun rosella memiliki bentuk bergerigi dan panjang, sehingga kita akan memanfaatkan warna hijau tua sebagai dasar, lalu menambahkan hijau muda yang dicampur sedikit putih untuk efek pencahayaan. Gunakan kuas ukuran sedang dan mulai dari bagian pangkal daun, sapukan warna hijau tua ke arah luar. Setelah itu, tambahkan sapuan hijau muda bercampur putih di bagian tengah urat daun dan ujungnya untuk menciptakan efek volume dan kilau. Teknik ini akan memberi kesan bahwa daun terkena pantulan cahaya, membuat lukisan terlihat lebih hidup dan dimensional. Perhatikan juga bagian batang atau tangkai bunga. Kalian bisa menggunakan warna hijau gelap atau bahkan mencampur hijau dengan sedikit coklat agar terlihat lebih natural. Setelah seluruh pewarnaan selesai, biarkan lukisan mengering secara alami. Jangan menyetrika atau melipat media sebelum benar-benar kering, agar warna tetap tajam dan tidak luntur. Dan selesai. Kini bunga rosella dalam versi biru artistik sudah mekar indah di atas media kain pilihanmu. Unik, segar, dan memancarkan pesona tersendiri. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga di penghujung video hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal sampai akhir. Semoga proses melukis bunga rosella biru dengan daun hijau lembut tadi bisa memberikan inspirasi baru dan semangat baru dalam perjalanan seni kalian. Seperti yang kita lihat, dari sebuah pola sederhana, melalui tahapan blok warna, hingga sentuhan akhir yang penuh ketelitian,
Setiap goresan kuas membawa cerita, emosi, dan keindahan tersendiri. Dan itulah esensi dari seni melukis. Bukan hanya tentang hasil, tetapi juga tentang proses dan perasaan yang kita tuangkan dalam karya. Kalau kalian mengikuti tutorial ini di rumah, jangan ragu untuk membagikan hasil lukisan kalian di media sosial. Kami sangat senang melihat perkembangan kalian dan mendukung perjalanan seni teman-teman semua. Bisa juga tuliskan di kolom komentar pengalaman kalian saat mengikuti tutorial ini. Apakah ada bagian yang menantang, bagian yang paling disukai, atau mungkin ada ide bunga lain yang ingin dilukis di video berikutnya? Oh ya, jangan lupa untuk like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang, dan aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan setiap kali video baru kami tayang. Di channel Painting Zahida, kita tidak hanya belajar teknik melukis di atas kain, tapi juga merayakan kreativitas, ketekunan, dan keindahan seni dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas waktunya, terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas seni yang positif dan saling mendukung ini. Semoga setiap karya yang kalian hasilkan selalu membawa kebahagiaan, bagi diri sendiri, maupun orang-orang yang melihatnya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya, dengan tema dan tantangan baru yang tak kalah seru. Tetap semangat berkarya, dan ingat, setiap kain bisa jadi kanvas, setiap goresan bisa jadi keajaiban. Wassalamualaikum dan salam kreatif dari Painting Zahida.